Menulis Braille dan membaca Al-Quran Braille secara berkala. C. Taklim tentang tauhid, akidah, akhlak, dan pemahaman wawasan berpikir yang islami. D. Mengembangkan budaya diskusi islami tentang berbagai isu yang sedang berkembang di masyarakat. E. Memberikan pelatihan mengaji, membaca Al-Quran dengan nada irama agar lebih bagus, dan diharapkan salah satu dari jamaah PDITMI Jakarta Utara bisa menjadi kiro dan kiroah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini untuk pendidikan dan dakwah PWI DKI Jakarta. Kali ini kita mau Bapak Marjuki ada nggak? Ada nih samping saya nih. Musda bukan Oji ya? ITMI DKI Jakarta. Oh ya, baik. Qori'ah yang terakhir tadi ya, Qori dan Qori'ah, bukan Qiro dan Qira'ah. Demikian, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Dari nama? Ya, silakan. Tadi sudah disebut, Mas. Ada pelatihan membaca dan menulis Al-Quran Braille secara berkala. Ada pelatihan dakwah. Pelatihan ceramah, Mas. Iya, ada tadi. Tadi, Mas, nomor 1. Nomor 1. Poin A. Mas Tajudin udah ngopi? Oh, ada di tempat Teh Erna kalau mau. Takut ngantuk, Mas. Itu masalah 1 dakwah, poin A itu jelas sekali, memberikan pelatihan dakwah kepada seluruh anggota supaya bisa menjadi dai seperti Ustadz Somad. Ustadz Adi. Oh, Ustadz Adi. Ustadz Somad ya. Lanjut ya. Baik, lanjut Bang. 3. Keorganisasian. Pembinaan keorganisasian terus dilakukan secara baik dan intensif agar tumbuh generasi baru yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan berikutnya, yang mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Menumbuhkan kesadaran berorganisasi sejalan dengan peningkatan ukhuwah Islamiyah. B. Mengembangkan sikap ta'awun atau saling bantu secara sesama anggota organisasi. C. Mengadakan daulah Islamiyah dengan bahasan ilmu kepemimpinan, semangat kepemimpinan, dan tauladan kepemimpinan. Islam. Ya, ini terlihat perlu ada beberapa tulisan yang perlu direvisi. Ya, ini menurut anggota. Mengadakan daurah Islamiyah dengan bahasan ilmu kepemimpinan, semangat kepemimpinan, dan tauladan kepemimpinan. D. Meningkatkan wawasan keorganisasian bagi para anggota. E. atau LDK, latihan dasar kepemimpinan. E. Mempelajari strategi para nabi dalam mengembangkan tentang berbagai hal dan kepemimpinan termasuk di dalamnya. 4. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama dan pengupayaannya harus dilakukan secara bersama-sama agar semua berdaya dalam kondisi perekonomian yang mandiri dan independen, yang mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan anggota. B. Mengadakan pembekalan bimbingan latihan kerja berupa keterampilan atau hal lain yang memungkinkan untuk dilakukan. C. Mengadakan Jumat berkah minimal 1 tahun 5 kali. D.
D. Mengembangkan segala potensi anggota yang memungkinkan agar berdaya dan produktif yang bernilai ekonomi. Satu lagi ya, Melakukan kerjasama dengan puskesmas setempat untuk melakukan pemeriksaan gratis. F. Mendorong seluruh jamaah PDITMI Jakarta Utara untuk melatih kepekaan diri dengan cara berinfak minimal setiap pertemuan. Baik, dari 4 poin ini, dua poin ini ya, kesejahteraan sosial dan keorganisasian, ada yang mau ditambahkan atau dikurangi atau dikritisi? Silakan. Bentar ya, sabar. Mic-nya kurang lebih 2 kilo. Perkenalkan, saya Andika. Instruksi itu yang ketiga, poin D yang tentang, bisa dibacakan kembali, Mbak? Sebentar. Yang ketiga, poin D. Di keorganisasian apa kesejahteraan sosial? Organisasian. Keorganisasian. Yang Nomor 3 3. yang bagian C. D. D. Delta. Meningkatkan wawasan keorganisasian bagi para anggota atau EDK, latihan dasar kepemimpinan. Ya, itu kalimatnya menurut saya yang paling ujung itu anggota atau RDK gitu. Jadi Bukan atau, maksudnya di situ dalam kurung sebenarnya. nah ya karena dibaca atau tadi jadi Ya. anggota itu apa RDK gitu. Ya. Nah, LDK. ya LDK itu. Jadi anggota, koma di situ dalam kurung LDK latihan dasar kepemimpinan, Ya, baru jadi titik di situ. LDK di awal aja sebelum kata anggota gitu, untuk anggota gitu aja. Gimana kalimatnya? Oh, kalimatnya jadi apa tuh Pak baca? Meningkatkan wawasan keorganisasian bagi para anggota LDK. Ya, meningkatkan wawasan keorganisasian dalam diselenggarakan LDK untuk anggota. Jadi begitu aja. Iya, baik. Meningkatkan wawasan Sebenarnya sih ini keorganisasian teknis bagi saja para sih. anggota. Teknis. Gitu aja. Para anggota melalui LDK harus Ya, begitu itu kan? teknis saja sebenarnya dan nanti bisa direvisi kembali pada saat kepengurusan sudah jelas ada gitu. Jadi mau diadakan LDK atau misalkan pelatihan keorganisasian setiap pertemuan di sela-sela taklim dengan menghadirkan para tokoh-tokoh yang mumpuni seperti di sini Ustadz Toto ya kan, dihadirkan terus gitu supaya memberikan pemahaman keorganisasian dengan baik di atas LDK. Saya pikir ini teknis, nanti bisa dibenahin kembali. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi? Mumpung yang megang mic masih berada di tengah-tengah. Ayolah. Kalau lanjut terus nggak seru sidangnya. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Awas kalau bertanya lagi. Jangan galak-galak. Mas Daid lagi, udah tahu saya sentimen. Oh, diam. Ya, kita lanjut. Poin 5. Hukum dan advokasi. Pengetahuan tentang hukum dan pembekalan hukum pada diri setiap anggota merupakan hal yang sangat diperlukan para anggota dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Memberikan bekal pengetahuan hukum kepada para anggota sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban hukum. B. Mengembangkan sikap dasar hukum dan berani membela diri di hadapan hukum terhadap hak hukumnya. C. Mengadakan pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan tentang pengetahuan hukum serta hal terkait. D. Memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang berbagai produk hukum untuk para anggota sebagai warga disabilitas netra. E. Bermitra dengan berbagai pihak untuk mempelajari, mendapatkan informasi maupun melakukan tindakan hukum jika dipandang perlu oleh organisasi. 6. Seni dan olahraga. Kegiatan seni dan olahraga merupakan kegiatan pendamping, namun juga penting untuk diperhatikan serta diberdayakan.
Hal yang meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Mengembangkan potensi seni budaya Islami para anggota. B. Mengembangkan potensi olahraga yang memungkinkan bagi para anggota. C. Turut peran serta dalam pentas seni dan olahraga di kawasan Jakarta Utara dan sekitarnya jika ada peluang yang memungkinkan untuk itu. D. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para anggota tentang seni dan olahraga yang memungkinkan. E. Bermitra dengan berbagai pihak untuk menggali, mengembangkan, dan melakukan pembinaan seni serta olahraga yang memungkinkan. 5 dan 6. Ada yang mau instruksi atau menambahkan atau mengurangi? Dan untuk di bagian hukum, pada saat itu TP sudah mencoba menyelenggarakan sebuah seminar yang mana yang dihadirkan waktu itu dari narkoba, ya, hukum daripada orang yang berbuat narkoba itu seperti apa, tanda-tandanya apa. Dan waktu itu saya sendiri kalau tidak salah yang hadir di Ballroom Matraman, Ballroom Matraman. Siapa? Saya. Nama? Oh, Teh Erna, silahkan. Mentang-mentang. Mic-nya mana mic-nya? Ada Mas Maniso di depan. Teh, usul naon teh? Assalamualaikum, saya Ernawati akan melengkapi tadi menambahkan yang dikatakan di situ di poin seni ya. Ya. Seni dan olahraga. Nah, itu di situ tidak disebutkan olahraganya apa dan seninya bidang apa gitu kan. Hal ini kan muslim gitu. Nah, itu kan nggak mungkin seni dansa gitu dilangsungkan di muslim. Nah, itu harusnya dipaparkan di situ gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa yang disampaikan Bujumu mau Teh. Ini teknis. Tentunya kita juga sudah berupaya dan pasti berupaya seni yang pas buat kita para IPMI ini seperti apa sih sebenarnya. Dan Bapak Presiden RA pun sudah mengatakan bahwasanya di RA sudah disediakan alat, ayo kapan teman-teman mau belajar di sana. Tentunya tidak menutup kemungkinan seni itu bisa menjadi salah satu penghasilan, bisa menjadi hobi dan sebagainya, ya. Dan dakwah juga seperti itu. Seperti apa yang disampaikan Bung Roma Irama, seni itu tergantung siapa yang melakukan, ya. Jadi kalau ada yang bilang musik itu haram, jangan kita bahas di sini. Bukan wewenang kita masalahnya. Cuman sebagai acuan bahwasanya seni itu tergantung siapa yang melakukan. Kalau mau joget-joget itu mungkin bisa haram. Ya. Ada lagi? Ada, silakan. Ya, sebentar. Mau dibawakan mic 6 situ, ya. Ibu jadi nanya. Assalamualaikum warahmatullahi Oleh PW IPMI DKI Jakarta. B. Memberikan edukasi kepada jamaah akhwat perempuan agar bisa menjadi istri dan ibu bagi keluarganya. C. Membina kerjasama dengan majelis taklim non disabilitas. Baik, ini poin terakhir. Nah, buat ibu-ibu nih, ada yang perlu ditambah atau yang perlu dikritisi dari kemuslimahan ini? Karena dari pihak PW juga kemarin sempat curhat kepada saya, aduh kok ibu-ibu PD ini kok pada sepi semua ya, kenapa gitu ya? Apa kebanyakan ngelonin suami sehingga tidak bisa pengajian atau gimana gitu? Sudah ya? Semua program kerja telah dijabarkan secara rinci dan jelas. Namun masih perlu diimplementasikan dalam kegiatan nyata sehingga berdampak langsung terhadap organisasi dan para anggotanya.
Tugas dan kewajiban ini tentu dilaksanakan oleh ketua terpilih beserta jajaran kepengurusannya sebagai pelaksana amanat Musda. Namun agar lebih efektif dan terasa ringan, hendaknya program ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan arahan yang sistematis, terkontrol dan terkoordinasi secara baik. Skala prioritas terhadap program kerja yang memungkinkan menjadi wewenang dan hak ketua terpilih selaku pemberi arahan kerja. Semoga Allah memberikan segala kemudahan dan kelancaran terhadap semuanya. Semoga membawa manfaat serta kemaslahatan bagi semua dan semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin. Baik, itulah program atau rancangan program kerja yang akan diemban oleh pengurus yang akan datang selama 5 tahun. Kira-kira rancangan program kerja yang sudah kita dengar tadi itu dapat disetujui? Kira-kira rancangan program kerja yang sudah kita dengar bersama-sama tadi disetujui? Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Baik. Sekarang kita dengarkan surat keputusan SK program kerja. Lumayan. Mau diborong katanya R. Administrasi Jakarta Utara. Program kerja ITMI Kota Administrasi Jakarta Utara masa jihad 1445 Hijriah 2023 Masehi sampai 1449 Hijriah 2028 Masehi. 5. Timbang A. Bahwa perlu diperlukan acuan kerja yang jelas, terukur dan terarah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas. B. Bahwa perlu adanya rambu-rambu kerja agar tetap fokus pada yang dimaksud. Mengingat A. QS Asyura ayat 38. B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. D. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas. E. ADART Organisasi memperhatikan A. Tata laksana dan aturan organisasi. B. Ketentuan dan kebiasaan organisasi yang berlaku. C. Hasil sidang ketiga persidangan Musda keempat ITMI Jakarta Utara. Memutuskan dan menetapkan 1. Rancangan program kerja menjadi program kerja pengurus daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia PD ITMI Kota Administrasi Jakarta Utara masa jihad 1445 Hijriah 2023 Masehi sampai 1450 Hijriah 2028 Masehi. 2. Keputusan ini ditetapkan atas dasar mufakat sidang ketiga persidangan Musda keempat ITMI Kota Administrasi Jakarta Utara. 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta Selasa 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 17 Oktober 2023 Masehi. Musda 4 ITMI Kota Administrasi Jakarta Utara. Presidium Sidang Ketua Bapak Sulaiman. Sekretaris Bapak Maniso Wicaksono. Anggota Basuki Mustafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Rancangan program kerja sudah di SK-kan. Ya, sekali lagi pada pengurus ke depan harus bertekad untuk mencari dana kalau ada kegiatan, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Baik.
Nah, itu dia. Pede kalah. Kalau enggak mengkudeta Toto. Oh, sekretaris sidang kucluk. Baik, lanjut. Kita akan memilih ketua Dewan Suro. Dan pada saat penjaringan balon, ya, ada beberapa nama Calon. balon. Bakal calon. Iya. Dasar aku aja di. Apa sih main balon ibu-ibu ini? Ya, pada saat penjaringan balon yang tertinggi itu adalah Bapak Zakaria. Ya, Iya biar. itu lawannya paling hanya 1,5, ada yang 3, ada 4,5. Jadi dari 50 anggota PD ini Jakarta Utara, 45 itu memilih Bapak Zakaria. Jadi mau disetujui atau tidak memang kenyataannya seperti itu. Nah, kepada Bapak Zakaria untuk maju ke depan supaya disahkan bersama anggotanya. Silakan. Dan saya sebagai ketua, belum disahkan. Pak Zakaria dulu maju. Selapenya nih. Sulaiman. Sabar. Baik. Bapak Zakaria sudah ada di depan dan kepada Bapak Sudarmin untuk berdiri di tengah-tengah lapangan. Buset. Sudah ya. Terakhir Bapak Saptori untuk berlari. Berlari yang jatuh. Nah, inilah yang akan menjadi Dewan Suro 5 tahun ke depan, yaitu ketua Bapak Zakaria dan anggota, kemudian sekretaris dan anggota Bapak Sudarmin, terserah dia nanti akan jadi anggota apa sekretaris. Kemudian anggota Bapak Saptori, terserah Bapak Zakaria, dan mudah-mudahan tidak ditinggalkan lagi ya. Seperti 5 tahun yang kemarin. Dia sendiri meratap menangis. Kalau ditinggalkan meninggal dunia masih mending, mutong. Baik, karena ini sudah ada, Mas Darmin ada? Ada. Mas Saptori? Baik, kita akan membacakan surat keputusan pengesahan Dewan Suro. 8 Masehi. Menimbang A. Bahwa perlu adanya lembaga yang mengawasi pengelolaan organisasi di tingkat daerah. B. Bahwa perlu adanya lembaga pertimbangan yang senantiasa akan membantu jajaran kepengurusan daerah dalam memutuskan dan atau mensikapi berbagai kondisi baik yang terkait pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja maupun pada saat menghadapi kondisi yang sangat situasional. C. Bahwa perlu adanya lembaga yang melakukan pembinaan organisasi di tingkat daerah. Mengingat A. QS Asyuro ayat 38, B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. D. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyandang disabilitas. E. ADART Organisasi ITMI. Memperhatikan: A. Tata laksana dan aturan organisasi. B. Ketentuan dan kebiasaan organisasi yang berlaku. C. Hasil sidang keempat Persidangan Musda 4 ITMI Jakarta Utara. Memutuskan dan menetapkan: 1. Membentuk dan mengangkat Dewan Syuro ITMI Kota Administrasi Jakarta Utara masa jihad 1445 Hijriah 2023 Masehi sampai 1450 Hijriah 2028 Masehi. 2. Nama-nama berikut adalah individu yang dipandang memiliki integritas dan cakap untuk duduk sebagai Dewan Syuro ITMI Kota Administrasi Jakarta Utara masa jihad sebagaimana poin 1 di atas. Merangkap anggota: Bapak Darmin, Sekretaris merangkap anggota. Muhammad Satori, anggota. 3. Ketetapan ini ditetapkan atas dasar hasil verifikasi terbuka yang dilakukan oleh tim penguji dan mufakat di sidang ke-6 Persidangan Musda 4 ITMI Kota Administrasi Jakarta Utara. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta Selasa 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 17 Oktober 2023 Masehi. Musda 4 ITMI Kota Administrasi Jakarta Utara. Presidium Sidang: Ketua Bapak Sulaiman, Sekretaris Maniso Wicaksono, Anggota Basuki Mustafa. Jakarta Utara masa jihad 1445 1450 Hijriah bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Alhamdulillah, berarti kita sudah mempunyai ketua terpilih, kita sudah mempunyai, dan dengan demikian kembali saya serahkan ke Presidium Sidang. Baik, terima kasih Ustadz Jakaria yang telah mengumumkan bahwasanya kita sudah mempunyai dari bakal calon menjadi calon dan konon sekarang sudah menjadi ketua, gitu ya. Sudah disepakati oleh Dewan Syuro dan yang lainnya, bakal calon lainnya, sehingga ketua tidak perlu dipilih kembali oleh. Sebentar, dengerin dulu dong, dengerin. Lah dipilih siapa? Dengerin dulu. Ya, jangan bikin gaduh. Kan saya belum selesai bicaranya. Saya belum selesai bicaranya ya, belum selesai. Tolong coba dengerin dulu. Jadi ada ketua yang tidak dipilih kembali, tidak perlu dipilih oleh peserta sidang dikarenakan peserta sidang terbanyak sudah memilih beliau. Gitu loh. Pada saat verifikasi ya, pada saat verifikasi melalui SC itu adalah steering committee. Steering committee adalah yang berhak mengatur jalannya musda di saat persidangan dan menjaring bakal calon. Tadi juga disampaikan calon terbanyak itu siapa gitu loh yang memilih. Nah, tadi karena sebentar Pak. Jadi ini karena tadi mendapatkan sepakat dari dalam ya. Dari Dewan Syuro, karena kita harus menghargai keputusan Dewan Syuro yang mendapatkan arahan dari PW ya. Jadi 3 bakal calon, suara terbanyak yang dipilih oleh anggota itu adalah Ustadz Dwi Santoso
itu 40-an orang katanya, 45 orang, sedangkan anggota yang berhak mempunyai hak suara cuma 50. Apa perlu sekarang milih lagi? Ya, karena karena tadi di tata tertib sudah disampaikan bahwa yang menang itu adalah mendapat suara 50 plus 1. Nah, ini berapa puluh persen coba? 50 orang yang memilih 40 berapa persen? 45 orang loh yang memilih. Baik, yang tidak memilih cuma 5. Kembali terpilih. Nah, apakah ini perlu milih lagi? Yaitu ketua Ya kan? Mazhab Jadi ini Mazhab sudah yang lalu, ditetapkan bahwa Dwi ketua Santoso, terpilih adalah Ustadz Dwi Santoso. Ustadz Dwi Santoso. Namun terjadi sedikit Ya. Seluruh anggota peserta musda memanas ya, mungkin ada yang Islam itu adalah ada yang namanya mungkin kurang puas ya. Untuk mencapai mufakat itu ya. Jadi tidak harus melakukan semacam kayak voting atau banyak untuk di dalam ADRT juga untuk diatur musyawarah untuk mufakat untuk mendapatkan imam ya, mendapatkan imam atau ketua PDI di Jakarta Utara maupun di secara keseluruhan itu. Nah, itu ya sudah dijelaskan oleh Ustadz Basuki. Jadi kita sudah mempunyai ketua sekarang. Jadi tidak ada kalimat perlu pilihan ulang lagi pakai braille atau non braille, tidak ada. Itu jadi sudah ada ketua, maka SK ya kan. Ya, coba yang mau instruksi tadi satu orang, silakan. Ya ada, pelantikan ya ada. Tapi di sini di dalam Islam itu yang terpenting adalah musyawarah dulu untuk mufakat gitu. Ya, coba di belakang ada instruksi lagi. Jadi biar teman-teman itu paham. Ya, coba apa lagi? Silakan. Ini Mas, mic-nya mana? Yang katanya belum paham. Katanya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marjuki dari Suterjaya. Saya ingin bertanya ya, bukankah menjadi calon atau ketua itu ada persyaratannya? Apa aja persyaratannya itu? Terima kasih. Baik. Di pasal 54 ayat pertama itu ada 11 poin. Dibacakan semua ya? Nggak usah. Jadi paling penting adalah KTP setempat. Kemudian baca tulis Al-Quran Braille. Pernah mengenyam pendidikan non formal ataupun formal. Pernah berpengalaman menjadi pengurus organisasi minimal 3 tahun. Pernah menjadi anggota IPMI minimal 3 tahun atau 2 tahun. Pak Dwi, berapa lama ikut organisasi ini? 10 tahun. Menjadi pengurus organisasi? Ya, 5 tahun yang pasti. Nah, itulah kira-kira persyaratan yang ada di dalam anggaran dasar rumah tangga. Dan untuk persyaratan KTP di sini sudah tertera pernyataan Mas Dwi Santoso dan tadi disaksikan dan tadi juga diajak. Seharusnya hari ini Pak Dwi ini akan bikin KTP, akan dibawa ke Kelurahan Sunter Agung oleh Pak Ari Harip. Tetapi karena ada laporan pertanggungjawaban, akhirnya ditunda sampai besok pagi.
Orangnya lagi? itu nggak bohong, itu aku saksinya. Teman-teman, Enggak, Pak. emang kayak gini, emang kita harus ikut sama Seperti di Galisan itu, banyak lah, walaupun lima. kalau berebut Enggak, itu emang mau kita bermusyawarah, Tadi jadi sama kita Pak Arif. untuk mencapai kemufakatan gitu ya. Itu hukum yang lebih tinggi ya, saya rasa itu lebih tinggi daripada nyoblos. Kalau untuk Harus masalah harap mula. Ada lagi? semua ya. Cukup ya? Sama yang marah ya? Baik, Erna, terima gue kasih. jadi marah. Erna. Baik, Bapak Ibu sekalian Mbak Yuni cupit. dan Aku marah. peserta sidang yang berbahagia. Saya sekarang akan bertanya dulu kepada Ustadz Dwi Santoso, apakah betul bersedia untuk menjadi Ketua PDIPMI Jakarta Utara masa bakti 5 tahun yang masa jihad 5 tahun yang akan datang? Enggak, pakai mic enggak apa-apa. Ya. Cupit. Cupit. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebenarnya gini ya, perlu saya jelaskan kembali. Ya. Bersedia atau tidak gitu? Iya. Iya, Yang baik. Maaf, saya karena menuruti atasan ya, jadi insya Allah saya bersedia. Alhamdulillah. Allah Akbar. Baik. Dengan ini maka Ketua PDIPMI masa jihad 2023 sampai dengan 2028 atau tidak ada tepuk tangan Jangan tepuk tangan sayang. atau masa jihad 1445 sampai dengan 1450 adalah Ustadz Dwi Santoso. Allah Akbar. Dan silakan untuk SK penetapan tolong dibacakan. Baik, demikian sudah terpilih dan di SK-kan ya ketua yang baru yang masih dijabat oleh Surat Ustadz Dwi keputusan Santoso. Musyawarah Daerah Musda keempat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia IPMI Kota Administrasi Jakarta Utara. Penetapan pengangkatan Ketua PDIPMI Kota Administrasi Jakarta Utara masa jihad 1445 Hijriah 2023 Masehi sampai 1450 Hijriah 2028 Masehi. Menimbang A. Bahwa perlu adanya legitimasi ketua definit sebagai mandataris musda. B. Bahwa perlu adanya kejelasan posisi dan profil ketua sebagaimana yang dimaksud oleh musda. Mengingat A. QS Asyura ayat 38, B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, D. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 tentang Penyandang Disabilitas, E. ADART Organisasi IPMI memperhatikan A. Tata laksana dan aturan organisasi, B. Ketentuan dan kebiasaan organisasi yang berlaku, C. Hasil sidang ke-7 sidang tertutup pemilihan ketua pimpinan daerah pada persidangan Musda 4 IPMI Jakarta Utara memutuskan dan menetapkan 1. Mengangkat dan menetapkan Saudara Dwi Santoso sebagai Ketua PDIPMI Kota Administrasi Jakarta Utara masa jihad 1445 Hijriah 2023 Masehi sampai 1450 Hijriah 2028 Masehi. 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta Selasa 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 17 Oktober 2023 Masehi. Musda 4 IPMI Kota Administrasi Jakarta Utara. Dewan Suro Ketua, Z.
Zakaria, Sekretaris. Sudarmin, anggota. Muhammad Satori. Apa sih? Baik, Nama itulah Dwi Santoso dengan ini menyatakan bersedia untuk yang menjadi dirahmati ketua PDIPNI terpilih dengan menepati dan Demikian, melaksanakan persyaratan yang ada di dalam anggaran rumah tangga IPNI. Untuk kekurangan persyaratan yang ada dalam anggaran rumah tangga IPNI sekarang merupakan tidak ber-KTP Jakarta Utara. Dengan ini, saya Dwi Santoso akan melengkapi persyaratan tersebut. dan sudah disahkan oleh SK dan juga persyaratan, ini sudah tidak ada masalah. Sekian, Ya baik, Iwakilah peserta sidang yang berbahagia. Syahiri. Demikian tadi agenda sidang ini Alhamdulillah. dari Assalamualaikum penetapan warahmatullahi wabarakatuh. balon menjadi calon dan menjadi ketua PDIPNI Jakarta Utara masa jihad 2023 sampai dengan 2028 atau 1445 Hijriah 1450 Hijriah. Dengan demikian, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, untuk sidang ini kami tutup. Allahu Akbar. Dan atas nama Presidium Sidang kami, Om Leman, saya sendiri Maniso Wicaksono dan Ustadz Basuki Mustafa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari pribadi kami masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan